Nona Xia, apakah matamu cocok untuk pekerjaan ini? Tidak masalah, saya hanya takut dengan cahaya terang. Kenapa wawancara pembantu di villa keluarga Han? Karena musim panas, sudah tunjukkan lahirmu ke keluarga Han. Besok, kamu menikah dengan Tuan Han untuk membawa keberuntungan. Kalau tidak mau, saya akan cabut selang oksigen nenek ini. Pak Han berusia lebih dari 80 tahun. Kabarnya dia lumpuh di tempat tidur, menikah dengan orang mati sama saja. Pak Han meskipun lumpuh di tempat tidur, tetap keluarga kaya di kota utara. Kamu anak angkat yang jelek dan buta dipasangkan dengan orang tua setengah mati. Pas sekali. Xiaqiao, keluarga Xia membesarkanmu sekarang waktunya berterima kasih. Asalkan kamu menikah dengan Han siap memberikan 3 miliar sebagai mas kawin. Perusahaanku diselamatkan. Kamu juga tidak ingin nenekmu tidak ada uang untuk berobat, kan? Baik, aku akan menikah. Tak disangka aku benar-benar menikah kilat dengan pria tua yang hampir mati. Menikah kilat. Aku buru-buru, harus pergi dinas. Ke Perancis setahun. Aku akan suruh sopir menjemputmu ke villa. Dia pasti asistennya Tuan Han, kan? Waktu menikah gak muncul. Benar, pikirkan saja. Mahar 300 juta, sepeser pun gak dapat. Jangan banyak dipikir biaya pengobatan nenek. Aku harus berusaha keras cari uang. Nona Xia, selamat, Anda diterima. Hebat, akhirnya aku dapat kerja. Ayo, semua berhenti sebentar. Semua ikut aku menyambut Tuan Han. Tuan Han kembali ke negara. Kenapa aku merasa Tuan Han terlihat familiar? Seperti pernah lihat di mana. Lihat kan, itulah Tuan Han. Kaya raya dari kota utara, idaman semua wanita. Kudengar kali ini dia kembali. Akan memilih antara kita Pilih satu untuk jadi pelayan pribadinya. Sisi, kamu cantik, bisa jadi pelayan pribadi Pak Han. Mungkin kamu bisa langsung terkenal. Nyonya besar keluarga Han. Seperti beberapa orang, jelek dan buta. Seumur hidupnya cuma bisa jadi pelayan. PAK Han, semua pelayan di Villa berkumpul. Ayo, semuanya sini. Semua orang. Mulai perkenalan diri. Tuan Han, saya Song Sisi, putri ketua Song Group di utara. Keluarga Song ingin bekerja sama dengan Tuan Han. Pelayan Anda adalah kehormatan keluarga Song. Saya juga selalu mengagumi Tuan Han. Putri keluarga Song. Putri keluarga Song, mengapa harus merendahkan diri menjadi pelayan saya? Karena Keluar. Usir dia keluar. Siapa namamu? Pak Han, dia namanya Summer. Pembantu baru kami. Samar. Nama yang sangat familiar. Ada apa dengan matamu? Tidak bisa melihat? Pak Han, mataku hanya tidak tahan cahaya terang. Tidak akan mempengaruhi pekerjaanku. Dia saja mulai hari ini. Jadi pembantu pribadiku. Baik, Pak Han. Pribadi. Pelayan. Yu Cheng, keterlaluan. Baru menikah langsung ke luar negeri, tinggalkan istri setahun tidak bertemu.
Saya melihat 8 aksara Sia, menikahinya untuk keberuntungan. Kondisi lumpuh kakek baru sembuh. Dia pembawa keberuntungan bagi keluarga. Kamu pulang harus jemput Xiao Xia. Nenek. Tenang saja. Meski kamu tidak bilang, aku akan menemuinya. Bagus, beritahu restoran sudah aku pesan untuk kalian berdua. Kamu beli banyak hadiah. Sore pergi minta maaf ke menantu saya. Baik. Musim panas. Temani saya Kemal. Apa yang ingin Anda beli, Han? Akan belikan hadiah untuk istri saya. Tuan Han sudah menikah ya. Hubungan Tuan Han dan istri sangat baik. Wah, pantas jadi pria terkaya di kota utara. Hadiah istri jutaan, kaya, setia. Istri Tuan Han beruntung. Nasib saya cuma menikah dengan pria tua, tanpa keberuntungan seperti Madam. Saya tunggu di restoran Makpie jam 4 sore ini. Sampai jumpa di sana. Sekarang banyak kegiatan hiburan untuk lansia. Tidak mengirimiku pesan dari ponsel lama, kan? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Tuan Han. Hadiah-hadiah ini, Anda butuh seseorang antarkan kepada... Tak perlu. Taruh di mobil. Oh, baiklah. Presiden Han sayang pada istrinya, pria yang luar biasa. Pekerjaannya selesai hari ini. Kamu bisa pulang dulu. Terima kasih, Tuan Han. Baiklah, Xia Tian. Ikuti pasanganmu kondisinya. Sudah waktunya bertemu. Suami tua saya. Tuanan, kopi Pesananda. Baik, terima kasih. Mohon luangkan waktu Anda. Tuan Han. Musim panas. Musim panas. Kenapa kamu? Tuan Han, sangat bagus. Petugas toko perhiasan nggak sengaja ninggalin kalung bintang abadi waktu bungkus kado. Kalung ini bernilai lebih dari 30 juta. Karena takut kehilangannya, dikirim ke... Sepertinya aku salah. Nyonya rumah keluarga Han. Mana mungkin pelayan? Kamu melakukan pekerjaan, cukup teliti. Tuan Han, ini tugas saya. Hari ini kamu berpakaian seperti ini. Oh, ada yang mengajak saya ke restoran ini. Silakan pergi. Terima kasih, Tuan Han. Tidak menyangka masih ada pria begitu lembut dan santun. Sungguh penasaran bagaimana rupa istri presiden. Ketika ambil surat nikah terburu-buru. Belum sempat melihat wajahmu. Semoga nanti saat bertemu, Anda menyukai hadiah ini. Tuanan. Silakan pesan makanan. Ini adalah kesukaan. Silakan lihat. Oke. Kirim ke ponsel saya. Tunggu sebentar. Saya mau 1 bola ketan mutiara, 3 kukus tepung, kerang telur bambu goreng, sup ikan krim. Mohon perhatikan lebih ya. Baik. Jangan pakai daun bawang dan bawang putih. Baik. Aneh. Makanan kesukaan Nyonya Presiden, kenapa sama persis dengan saya? Tuan Han, bolehkah kita mulai sajikan? Tunggu sebentar lagi. Baiklah. Halo. Halo. Dokter Ji. Ada apa cari saya? Xiaoxiao. Matamu kontrol ulang, ingat datang ke rumah sakit Jumat depan. Baik, Dokter Ji. Terima kasih. Apakah Pak Han dan Ibu Han belum datang? Pak Han, tidak menunggu istri?
Saya tidak suka wanita yang terlambat. Pria tua menikah kilat yang mengajak saya ke restoran. Sampai sekarang belum datang. Sudahlah, tidak usah tunggu lagi. Musim panas. Hasil check up sangat bagus. Percayalah, segera kau bisa lepas kacamata hitam. Sebenarnya, aku terbiasa pakai kacamata hitam. Kalau bukan demi pertunjukan kakakmu, kenapa kau harus selalu pakai kacamata hitam? Arik musim panas. Terima kasih ambil hadiah untukku. Pertandingan selanjutnya, kau yang ikut ya. Lalu, pasang kacamatamu dengan benar untukku. Jangan biarkan siapapun melihat wajah jelekmu itu. Mengerti, kan? Ya. Ayo, tinggal 10 pemeriksaan terakhir. Lepaskan kacamatamu dan biarkan aku melihat wajah cantikmu. Baiklah. Musim panas. Kamu benar-benar cantik. Siapa bilang kamu jelek dan buta? Merekalah yang buta sebenarnya. Pergi ke villa dan temani aku menghadiri acara. Kenapa? Untuk kerjaan malah beli handphone baru ya? Bos Han, aku harus selalu siap siaga. Bosmu masih butuh kamu. Layanan 24 jam. Apa? Dia suka kamu ya? Jangan bicara sembarangan. Bos Han kita sudah menikah. Dan dia sayang banget sama istrinya. Kasih kalung yang harganya jutaan, suami romantis banget. Tapi, rasanya pernah melihat dia di tempat lain. Nyonya Xia, tolong perhatikan bahwa Anda sudah menikah. Dengan Tuan Han tidak muncul setahun menikah. Ini bukan pernikahan. Ini seperti menjadi janda. Sudahlah, aku harus bekerja, tidak bicara lagi. Dadah. Terima kasih, Tuan Han. Terima kasih menjaga perusahaanku. Hari ini angkat untuk salam. Angkat dulu untuk salam. Bagaimana proyek terakhir? Oh, PAK Han. Negosiasi berjalan baik. Tenang saja tentang itu. PAK Han. Maaf, Tidak apa-apa. Aku akan menangani ini. Oh ya, Pak Han tidak ada di sini. Tolong minum satu untuk dia. saya tidak pernah. Ayo, ayo. Miss Xia, tubuh Anda sangat luar biasa. Pak Gao, tolong jaga sikap Anda. Oh, maaf ya Miss Xia, saya salah bicara, saya menghukum diri sendiri. Mari, minum satu untuk saya. Ayo minum satu. Pak Gao, saya tidak minum, cukup satu. Saya sudah bilang tidak minum. Aduh, Sayang, Kenapa kamu datang ke sini? Bukannya kamu bertemu klien? Ternyata lagi bareng si Imut. Nyonya Gao, saya tidak. Si Imut, kamu yang menggoda suami saya. Nyonya Gao, saya tidak. Ini Pak Gao yang memulai dulu. Si Imut masih berani membantah, lihat saja, kalau tidak saya hajar kamu. Habis, menyinggung Pak Gao, pasti bakal dipecat. Dia milikku. Siapa berani menyentuhnya? Kamu siapa? Kamu bukan pacarnya si wanita buta ini, kan? Sekarang laki-laki benar-benar tak pilih-pilih. Wanita buta dan jelek ini juga bisa kau dekati. diamlah. wanita busuk. Direktur Han dari grup Han. Direktur Han. Mintalah maaf padanya. Aku adalah Nyonya Grup Gao. Bagaimana bisa aku meminta maaf kepada pelayan rendahan? Tuan Han. Jika aku tidak salah ingat, Tuan Han sudah menikahkan, istrimu tidak bisa memuaskanmu? Itu sebabnya kau melindungi gadis imut ini ya? Mulai hari ini, grup Gao kalian akan hilang dari kota utara. Tuan Han. Kau sedang membela aku ya? Maaf Nona Xia, maaf. Tuan Han. Barusan, terima kasih. Sama-sama. Melindungi karyawan berarti melindungi citra grup. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nanti ke kamar mandi, atur sendiri. Baik. Aku juga ada urusan. Aku pergi dulu. Iya. Selama ini, Pak
Pak Han adalah orang pertama yang tidak membenci aku dan bahkan membelaku. Halo, Kak. Musim panas, kamu kemana? Lusa malam ada pertunjukan penting di Teater Beijing. Kamu siap tampil, paham kan? Kak, lusa aku ada kerjaan. Kerjaanmu nggak ada hubungannya aku. Kalau nggak bantu aku tampil, aku cabut selang oksigen nenek. Kamu. Baiklah. Aku akan datang tepat waktu lusa. Nenek. Sekarang punya pekerjaan bagus. Ketemu bos yang baik. Saat kamu bangun, aku akan bawa kamu ketemu dia. Halo, kamu ke Rumah Sakit Utara sekarang. Datanglah ke Rumah Sakit Utara. Kamu tahu aku di Rumah Sakit Utara. Suami kilatku merawat dirinya. Suaranya kedengeran muda banget kayak Pak Han. Suaranya kok mirip sekali sama Pak Han. Karena aku juga di sini. Kamu di sini. Oh iya, waktu nikah kilat dulu orang tua bilang Pak Tua Han sudah lumpuh. Ternyata beliau dirawat di Rumah Sakit Utara ya. Karena sudah ada di rumah sakit. Ayo ketemu sebentar. Aku di kamar 603. Oh. Baiklah. Sudah sampai sini. Kita bertemu saja. Mari, Nenek, biar saya bantu. Yuching. Bagaimana? Cucu istri saya mau ketemu kamu? Nenek. Oke, sudah janji. Wah, syukurlah. Dengge ya NK Bandel. Kalau kamu nggak ketemu dia lagi, aku nggak anggap kamu cucu. Lihat aja, keluarga Sia punya anak sebaik Sia Tian. Kalau kita bisa menikahi dia, itu benar-benar berkah buat keluarga Han. Nenek. Barusan Anda bilang namanya siapa? Sia Tian, Musim panas. Bukan. kamu anak nakal. Kamu bahkan tidak ingat nama istrimu sendiri. Aku pikir kenapa nama musim panas terdengar begitu akrab. Ternyata pembantu dan istriku punya nama yang sama. Kapan Yu Cheng datang? Aku tak sabar. Aku ingin segera bertemu. Hei, Nenek. Cepat dorong aku ke... Baik. Sekarang saya akan bawa Anda menemui cucu menantu Anda. Ayo cepat, oke, ayo pergi. Ayo. Saya akan segera bertemu. Cepat. Saya harus bertemu dengan cucu menantu saya. Pak Han. Sia Tian. Cucu menantu. Cucu menantu. Pak Han. Ini adalah. Ini nenek saya. Dia tua. Matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Ternyata Nyonya tua buta salah mengenali saya sebagai istri Pak Han. Oh, Menantu, kita bertemu lagi. Nyonya tua. Anda salah mengenali pelayan pribadi Pak Han. Bukan menantu cucu Anda. Aduh, gimana bisa begitu? Nenek meski sudah tua matanya kurang baik. Tapi otak saya masih baik. Kamu memang menantu cucu kami. Saya tidak mungkin salah lihat. Nenek. Saya benar-benar bukan. Sia kecil, kamu pasti marah sama anak ini, jadi tidak mau mengakuinya sebagai cucu, kan? Nenek sudah beli 2 tiket konser untukmu. Sore ini biar anak nakal ini menemanimu pergi. Sebagai permintaan maaf dari nenek. Oh. Nenek. Aku bawa Sia ke konser. Pura-pura jadi istri sebentar, biar senang. Oh, baiklah. Nenek, saya pasti akan pergi bersama Pak Han melihatnya. Baguslah. Percayalah. Tadi, terima kasih. Pak Han, Anda terlalu sopan. Ini tugas saya. Kenapa tidak pakai kacamata hitam? Ya, mata saya sudah pulih. Nanti saat bekerja di rumah, tetap memakai. Ya, mengerti. Oh iya. Ini tiket masuknya, semoga kalian berdua bisa menikmati malam yang indah. Hati-hati di jalan, aku pulang. Oke.
Siapa sih sebenarnya istri bos ini? Beruntung banget. Halo, Xiatian, kemana aja? Pertunjukan segera dimulai. Setengah jam lagi sampai di teater. Kalau tidak, aku akan meminta. Kak tahu, akan segera datang. Sekretaris Han. Beritahu Nyonya, pergi ke teater Beiceng. Aku telah membelikan hadiah untuknya. Sudah dengar belum? Yang datang adalah penyanyi internasional terkenal. Itu adalah seorang wanita cantik yang dianggap harta dunia. Oh, benar begitu ya? Jadi, orang ini hari ini ternyata punya reputasi besar ya. Tidak peduli cantiknya wanita. Tidak ada yang bisa mengalahkan istriku. Aku akan segera menjadi Xiamen. Terima kasih sudah menunggu. Sekarang mari kita sambut penyanyi internasional terkenal, Nona Xia. Aneh, kenapa ada tirai? Ini tidak bisa melihat apa-apa. Kamu tidak tahu ini. MS, Xia Misterius. Dia tidak pernah tampil di atas panggung. Kenapa suara, Misia, ini terdengar sangat akrab? Seperti pernah dengar di suatu tempat. Mulai hari ini, menantu keluarga Han. Suara Xia sama persis dengan suara istriku. Orang yang menikah denganku adalah Xia. Ke sini. Setelah pertunjukan selesai, segera bawa Xia untuk menemui saya. Chuanan. MS Xia sudah dibawa ke sini untuk Anda. Lepaskan gaun kamu pakai. Ada orang besar ingin bertemu saya. Sembunyi di belakang panggung, jangan keluar. Kamu adalah MS Xia. Dengar-dengar Tuan Han mencari saya. Saya langsung datang ke sini. Katanya Pak Han. Tampan dan kaya. Ternyata memang lebih baik ketemu langsung. Ada yang bisa bantu, Pak? Suaranya licik, gayanya dibuat-buat. Bagaimana mungkin aku anggap dia istriku? Pak Han memanggilmu untuk apa? Dia tidak bilang apa-apa. Menurutmu apa maksud Pak Han ini ya? Saya dengar, MS Xia adalah tunangan Tuan Han. Iya. Pak Han sudah sampai di teater Beiceng, menunggu di taman. Wanita ini. Apa maksudnya, Pak Tua? Nona Xia. Hei,
Miss Xia. Dokter Ji, kenapa kamu di sini? Hari ini kan hari pentas kamu. Tentu saja aku tidak mau melewat. Mengira siapa jika tidak? Aku pikir yang manggil aku tadi suami murahanku. Ah, bukan siapa-siapa. Bagaimana dengan mata kamu? Berkat perawatan Dokter Ji, saya bisa lepas kacamata hitam. Musim panas. Saat kamu melepas kacamata, cantik sekali. Terima kasih atas pujian, Dokter Ji, tapi tidak ada bonus. Aku juga tidak butuh bonus. Bagaimana kalap? Nona Xia traktir aku makan? Suami kilatku belum muncul, malam ini pasti tidak datang lagi. Oke, aku traktir. Malam ini traktir makan malam. Ayo pergi. Nona Xia, Pak Hon, kita bertemu lagi. kenapa kamu? Pesan teks mengajakku ke sini dari kamu, ya? Pesan teks. Apakah Pak Han salah paham? Aku kirim pesan teks memanggil. Jangan-jangan, Bos Han mengira aku istri barunya. Kalau aku ikut permohonannya, aku bisa menikah dengan orang kaya? Iya, suamiku. Kita sudah lama menikah. Kamu tidak datang. Suruh aku kirim pesan mengundangmu. Menyebalkan sekali. Dengar dari nenek, matamu tidak bisa melihat ya? Dengar dari nenek, matamu tidak bisa melihat ya? Ah, itu sudah masa lalu. Mataku sudah sembuh setelah pengobatan. Sekarang sudah tidak masalah. Oh begitu, rupanya. Waduh, sayang. Sudah lama tidak bertemu, kamu harus mengganti rugi dong. Restoran ini per orang 500.000. Aku gak mau makan yang semurah ini. Lain kali bawa aku ke restoran yang per orang 5 juta ya, dan juga. Akhir-akhir ini mengincar tas, harganya 300. Kapan kamu temani aku jalan-jalannya, sayang? Itu istri saya. Seorang wanita mata duitan sejati. Saya ada urusan. Hei. Yu Chang. Sudah pulang. Cucu menantu kesayangan saya. Kamu pulang sendirian? Nenek. Saya tidak membawanya pulang. Ini, Yu Chang ada APA? Kalian berdua bertengkar ya? Kenapa jadi marah begitu? Nenek. Menantu kesayangan Anda. Dia sama sekali orang yang matre. Saya mau cerai dengannya. Nenek. Menantu kesayangan Anda. Dia itu pure matre. Aku mau cerai dengannya. Apa? Matri. Bagaimana mungkin? Dia kan cewek baik yang aku pilih dengan hati-hati. Dia tidak akan tamak dengan uang keluarga kita. Xiao Hongshu, 9448787886. Sayang, aku mau semua ini. Beliin semua buat aku ya. Kok bisa begini? Nenek. Aku nggak peduli bagaimana kamu berpikir, aku mau cerai sama dia. Halo, pengacara Xiao. Segera bantu aku buat surat perjanjian cerai. Kenapa mau cerai? Nggak lah. Istriku salah lihat. Ayo, Bro Han. Bangga di mana-mana, kenapa harus di sini? Betul sekali. Dia cuma seorang cewek matre. Cerai aja, ganti yang baru kan beres? Bro Han minum kebanyakan. Tidak apa-apa. Berantem bertengkar di ranjang, baikan di ujung ranjang. Hubungi kakak ipar bayar dia jemput. Iya. Ponsel. Aku tahu sandi kunci ponsel Bro Han. Tahu. Ayo. Halo kakak ipar. Yang minum kebanyakan cepat urus dia dong. Siapa? Han Yuching. Iya. Di kantor nih, segera jemput dia ya. Kebetulan pengen tahu. Wanita yang bikin Han gemabuk, siapa sih sebenarnya? Ayo. Akhirnya bisa tidur nyenyak sedikit. Halo. Hei, Mbak. Suami Mbak mabuk, cepat datang urus dia. Siapa kamu? Suami siapa? Yuchang Han Yuchang. Dia di kantor kami, cepatlah.
Aduh. Abaikan saja, pasti bos kasih kerjaan baru lagi. Ya ampun. Orang kaya ini nggak perlu tidur, ya? Kamu itu istri. Istri siapa? Pelayan pribadi Tuan Han, Xia Tian. Pelayan pribadi. Ene, Tadi aku jelas menelepon istrinya. Nona siya. Kak Han itu seorang pertapa. Menjadi pelayan pribadinya, pasti membosankannya. Bos Han punya teman lama Tang Tian. Ternyata playboy. Nona siya. Kamu punya pacar gak? Tuan Tang, privasi saya. Tidak bisa diberitahukan. Kalau belum ada. Gimana kalau jadi pacar saya? Aku tidak mau. Apakah Nona Xia tidak tertarik? Atau ingin mencari yang lebih baik? Misalnya, Si Johan. Tuan Tang, sulitkah menghormati orang lain? Jangan berpikir semua wanita di dunia tertarik dengan uang pewaris kaya. Uangku bersih, aku menggunakannya tenang, uang Tuan Tang. Tidak tahu ada penghindaran pajak. Kamu. kamu pelayan pribadiku, menarik juga ya. Aku tidak peduli kamu pelayan. Asalkan kamu jadi pacarku. Gimana? Tidak tertarik. Dia bilang tidak tertarik, Kang. Pelayan pribadi, temperamenmu meledak-ledak. Siapa yang memberinya keberanian, iya kan? Aku sudah memberikan. Mustahil? Oke. Ini pemberian kakak Han, pasti oke. Kinhan. Han sudah menikah? Mengapa merasa dia sangat perhatian pada gadis kecil ini? Kenapa kamu masih serius? Baiklah, kita berhenti di sini untuk hari. Hilang. Kakhan. Aduh. Pak Han, pelan-pelannya. Xia Tian. Ya. Kenapa namamu jelek sekali? Pak Han, nama saya orang tua, saya nggak bisa pilih. Lagi pula, saya nggak merasa nama saya jelek kok. Ayo, ke kasur. Aku bikin sup ayam buat kamu. Kalau matanya nggak buta, pasti wajahnya cantik. Jangan pikir semua wanita peduli sama uang bau kalian, anak orang kaya. Uangku nggak hasil curian atau rampokan, aku pakainya tenang. Tapi uang tuanmu datang, nggak tahu ada penggelapan pajak atau nggak. Kenapa? Sama-sama dipanggil musim panas. Istriku benar-benar wanita yang mata duitan. Kalau kamu jadi istriku, Sayang. Xia Tian. Kok kamu di sini? Jangan-jangan istri kilat Pak Han itu Xia Tian si wanita murahan ini. Pak Han kebanyakan minum. Kak, aku lupa bilang, aku kerja di villa keluarga Han sebagai pembantu pribadi Pak Han. Oh iya, teman Pak Han bilang mau telepon Nyonya Han. Apakah itu kamu? Iya, ini aku, Mingger. Sayang. Kamu mabuk, biar aku yang urus. kenapa kamu di sini? Temanmu bilang kamu mabuk. Sebagai istrimu tentu aku harus datang mengurusmu. Aku tidak perlu kamu urus. Ada Xia Tian di sini sudah cukup. Ayo. Xia Tian. Malam ini kamu tinggal untuk merawatku. Oh, Hei, oh ya. Segera cekkan untukku Xia Tian menikah dengan siapa sebenarnya. Xia Tian, tidak peduli apa hubunganmu dengan Pak Han. Istri Han Yu Cheng hanya bisa satu, dan itu adalah aku. itu dia. Biar ku beritahu kamu. Ayo cepat pergi.
Ayo pergi. Aduh, ada orang yang benar-benar tebal muka, berani-beraninya datang ke villa keluarga Han. Nona Song, saya bekerja di dalam villa. Sudah dipecat oleh Han. Kenapa muncul di sini? Saya datang untuk membuktikan bahwa seorang wanita dengan kehidupan pribadi yang kacau sama sekali tidak layak menjadi pelayan pribadi Tuan Han. Apa maksudmu? Nona Xia. Nikmati baik-baik foto-foto ini. Musim panas. Merebut kesempatan saya jadi pelayan Tuan Han. Hari ini aku akan membuatmu malu dan diusir dari keluarga Han. Musim panas terlihat polos, tapi kehidupan pribadinya kacau. Dia yang buta bisa jadi pelayan pribadi Tuan Han. Siapa tahu pria dia temani tidur untuk mendapatkan nama baik pelayan wanita, dirusak oleh wanita jalang ini. Aku bahkan tidak mau bekerja dengannya. Foto-foto ini rekayasa, hasil komputer, aku tidak melakukan hal ini. Musim panas. Bukti sudah ada, masih berani menyangkal. Punya harga diri, lepas sendiri dan keluar dari keluarga Han. Saya tidak melakukan ini, foto-foto palsu, pasti ingin menjebak saya. Baiklah. Tidak mau menghormati, dihukum, ya. Tidak mau lepas, akan kupukul sampai kamu lepas. Song Sisi. Kamu anggap keluarga Han apa? Pihak Han. Musim panas di villa, dia tidak jelas dengan pria lain. Kenapa masih membelanya? Pak Han, saya tidak melakukan foto-foto editan ini. Saya tidak jelas dengan hari ini orang melihatnya. Pak Han, kalau Anda membelanya, kami tidak setuju. Pak Han. Saya percaya padanya. Jalang, mati saja kamu. Kamu baik-baik saja? Pak Han, saya baik-baik saja. Saya benar-benar baik-baik saja. Song Sisi. Berani bertindak di rumah keluarga Han. Han, wanita dengan masalah pribadi, kenapa masih membelanya? Aku akan buktikan bahwa dia tidak bersalah. Lihatlah. Bukankah Song Sisi wanita terhormat? Kenapa jadi begitu buruk? Benar-benar Song Sisi, sepertinya salah menuduh Xia Tian. Tidak mungkin. Ini benar-benar bukan aku. Pasti kamu, sengaja edit foto mesumku. Song Sisi. Kamu benar-benar tidak mau menyerah ya? Sekretaris Han kirim rekaman CCTV padaku 2 hari lalu. Lihat sendiri. Tadi malam aku merawat Direktur Han. Jadi aku tidak punya waktu untuk keluar bercengkrama dengan pria. Ada lagi yang disampaikan, Pak Satpam? Ada. Serat Song Sisi pergi, serahkan kepada polisi. Baik. Ayo pergi. Xia Tian. Aku tidak akan membiarkan. Tunggu saja. Ayo pergi. Kenapa lihat aku begitu? Pak Han, terima kasih. Melindungi karyawan adalah tanggung jawab saya. Kamu terluka. Akan mencari dokter melihatmu. Oke. Lihat apa? Cepat kembali bekerja. Baik. Nona Xia. Cuci muka hati-hati, hindari make up. Terima kasih, dokter. Pak Han baik padaku. Ini semua memang tugasku. Takkan. Saya permisi dulu. Terima kasih, Pak Han. Tidak usah terima kasih pada. Aku khawatir cara kerjamu. Orang lain bisa berpikir menyiksa karyawan. Pak Han, Anda adalah bos terbaik. Tidak perlu menjilat saya. Tidak menjaga kesehatan diri. Bonus akhir tahunmu akan hilang. Bekerja di bawah Anda, Pak Han, meski tanpa bonus akhir tahun, saya tetap mau. Pria seperti dia, tidak tahu kenapa Xia Meng bertengkar dengannya.
Mungkin karena tidak tahu menghargai keberuntungan yang dimiliki. Halo, Halo, saya pengacara suami Anda. Menelepon untuk membahas masalah perceraian. apa? Cerai. Cerai. Ya, Nona Sia. Datang ke kantor catatan sipil dengan KTP Anda Rabu jam 2 siang. Suami Anda menandatangani perjanjian cerai saat itu. Ah. Cerai. Ini terlalu tiba-tiba. Apa yang terjadi? Pak Han. Suami saya menelepon dan ingin cerai, Pak Han. Aku difitnah tidur dengan orang dan dia langsung menelepon untuk, menurut Anda, dia percaya pada fitnah itu? Dia juga mengira aku adalah wanita dengan kehidupan pribadi. Tidak. Jika suamimu meragukanmu, sebagai bosmu, aku bisa membantumu menjelaskan. Terima kasih, Pak Han. Jika suamimu, setelah menjelaskan, kamu juga tidak percaya, kamu harus putus total dengan suami. Putus total saja dengannya. Ternyata Han juga punya sifat kekanak-kanakan. Aku tersentuh selama 2 detik. Perasaanku jadi lebih baik. Han, apakah kamu sedang menghiburku? Tuan Han, saya setuju permohonan perceraian. Rabu pukul 2 siang, saya akan datang ke kantor catatan sipil tepat waktu. Kenapa ponsel Han bisa bergetar? Halo, Oh telepon, nggak mungkin kebetulan, baru kirim pesan, Han langsung terima. Jam 3 sore Nona Sia di kantor Capil untuk ambil surat cerai. oke. Aku tahu. Pernikahan ini tinggal nama. Sudah saatnya diselesaikan. Sia, Kakak, bukankah kamu keluar rumah? Kenapa kamu kembali ke rumah? oh, aku kembali untuk mengambil dokumen keluarga. Tidak akan menginap, tidak akan membuat orang tua marah. Untuk apa dokumen keluarga? Suamiku menelepon, ingin bercerai. Apa? Kamu ingin bercerai? Wanita sialan itu beruntung menikahi Han Yucheng. Aku belum mendapat keuntungan. Kenapa dia ingin bercerai? Kapan berencana bercerai? Hari ini jam 2 siang. Kak, nggak bisa bicara lama, buru-buru. Nggak bisa. Sebelum bercerai, aku harus dapat untung besar dari Han Yucheng. Sudah setahun menikah. Akhirnya hari ini aku akan melihat wajah suamiku. Apa kamu suamiku? Halo Nona Sia, pengacara mewakili suami Anda, nama Xiao. Pengacara. Suami tidak punya waktu untuk datang? Pak Han tidak bisa. Tidak datang. Baiklah. Ini juga perkawinan palsu. Dia datang atau tidak, tidak masalah. Pengacara masuk dan bercerai. Oke. Sayang, Tidak bercerai, saya mencintaimu. Saya tidak Wanita ini sedang apa? 2 hari lalu dia setuju bercerai, jadi apa kamu mau, kecuali? Beri saya kompensasi 3 miliar, Pak Han. Setahun menikah tapi tidak pernah bertemu. Beri saya kompensasi. 3 miliar. Kamu berani meminta banyak, baiklah. Aku akan beri itu. Tapi segera pergi dari pandanganku. Pak Han, apakah ingin pergi ke kantor urusan sipil? Tidak ingin pergi. Melihat wanita ini. Bikin saya merasa muak. Bantu saya urus ini. Kelihatannya gadis muda yang polos, tapi ternyata matre banget. Orang memang nggak bisa dinilai dari penampilan. Ada masalah? nggak ada masalah. Kalau gitu, tanda tangan. Oke. Ada telepon. Halo. Apa? Ada apa dengan nenek? Baik, segera datang. Pengacara Xiao, nenek saya sakit parah di rumah sakit. Harus pergi sekarang. Tunggu. Akan cerai. Si perempuan matre ini belum pernah dengar neneknya sakit parah. Pasti hanya alasan agar tidak bercerai. Dokter, bagaimana kondisi nenek? Nona Sia. Kondisi Gao mulai memburuk lebih lanjut. Saya beruntung selamat dari UGD. Entah akan seberuntung lain kali. Hanya ada 1 obat impor.
mampu mengobati Nona Gao. Tapi itu mahal. Termasuk biaya operasi dan rawat inap, biayanya 3 juta. 3 juta. Aku tidak punya uang sebanyak. Kondisi Nona Gao. Tolong buat keputusan cepat. Nenek, Aku akan meminjamkan 3 juta itu. Kakak Siameng dan orang tua tidak akan pinjamkan uang. Pekerjaanku stabil. Tidak mungkin bisa pinjam uang sebanyak itu. Bagaimana kalau tanya uang ke Pak Han? Tidak, Pak Han sudah banyak membantu. Aku tidak bisa serakah. Meskipun Tuan Han lumpuh, dia tetap keluarga kaya di utara. Kamu hanya perlu menikah masuk keluarga Han. Keluarga Han setuju memberi kita mas kawin 3 miliar. Keluarga Han kaya, berharap Tuan Han mempertimbangkan hubungan suami istri. Pinjamkan saya sejumlah uang. Halo, pengacara Xiao. Presiden Han. Nonaxia perlu pinjam 3 juta. Apa? 3 juta. Wanita serakah ini. Sudah diberi 3 miliar, masih minta 3 juta lagi. Saya meremehkan nafsunya. OPAK Han. Nyonya bilang uang ini untuk bayar biaya pengobatan nenek yang sakit parah. Saya belum pernah dengar ada nenek yang sakit parah. Kalau dia kurang beli tas saja. Sudah kumpulkan biaya obatnya. PAK Han. Bagaimana menurut Anda, masih ingin memberikan? Berikan. Wanita ini. Jangan harap bisa dapat sepeser pun dari saya. Besok suruh dia ke villa. Saya mau cerai dengannya langsung. Suasana hati Pak Han tidak baik, bertengkar dengan istri. Sepertinya iya. Dengki-dengki. Pak Han dan istrinya ribut mau cerai. Bukankah kita bisa naik jabatan dong, iya kan? Pak Han dan istrinya selalu harmonis. Kalian jangan menipu diri sendiri deh. Siatian, kamu kan dekat sama Pak Han. Gimana kalau kamu yang coba nasehatin? Ke bawah. Ayo coba. Aduh. Enggak cocok. Pakan. Yu Cheng. Saya gak izinin kamu cerai sama Xiao Xia. Yu Cheng, gak izinin serait sama Xiao Xia. Ma, kok kamu datang? Kalau aku gak datang. Menant-tu perrompu en mili Corenlin. Ma. Jangan khawatir, ibu bertanggung, tidak peduli bagaimana kamu C'est Jacques Chia mazuk que Keluargaan, dia jadi menantu Keluargaan. tidak izinkan kalian bercerai. Bu. Masalahnya tidak sederhana. Apa yang terjadi di tengah, ibu tidak tahu. Apa yang ibu tidak tahu? Sejak kamu punya pembantu pribadi ini, sikapmu pada Xia semakin dingin, menurutku. Dialah yang menggoda kamu. Nyonya, saya tidak menggoda Tuan Han. Ketika Nyonya berbicara, apa urusanmu? Aku akan mendisiplinkanmu untuk Yu Cheng. Cukup. Mama. Dia pembantu pribadiku. Tidak ada hubungan lintas batas. Kamu bilang itu bukan masalah besar. Kamu sudah melindunginya begitu lama. Apa langkah selanjutnya? Apa kamu akan menghajarku juga? Suamiku menyalahkanku. Aku seharusnya tidak membuat. Jangan marah pada ibu karena pembantu kecilnya. Sepertinya saya telah mempengaruhi Tuan Han. Tuan Han, aku membuat semua salah paham. Mulai sekarang, aku resign dari pekerjaan sebagai pelayan pribadi. Sayang. Sejauh yang aku tahu, pelayan kecilmu ini sudah menikah. Siatian milik orang lain. Pergi. Besok siang jam 2. Ketemu di kantor catatan sipil. Yu Cheng. Pernikahan ini harus berakhir. Tuan Han. Siatian. Siatian, kamu di mana? Siatian berhenti kerja. Tuan Han masih memikirkannya. Tuan Han benar-benar bikin orang iba. Telepon Siatian, suruh dia balik. Ayo, pergi. Pak Han, kenapa minum banyak sekali? Sia. Musim panas. Bukankah mau menemui suamimu? Pak Han, sepertinya kamu salah. Sebenarnya, pernikahan saya dengan suami kurang bahagia.
HMPH. Pernikahan saya juga begitu. Istriku wanita materialistis. Pak Han. Tapi kehidupanmu sudah sangat cukup. Tidak seperti saya, anak yatim piatu, hanya nenek yang menyukai saya dari kecil. Kehidupan harus terus berjalan, bukan? Jika aku suamimu, aku akan memberimu pelukan besar. Sayang sekali. Aku cuma bosmu. Pak Han tenang dan dewasa. Tidak pernah minum banyak. Mengapa kali ini mabuk? Apakah karena masalah perceraian dengan istri presiden? Pak Han, jangan minum lagi. Aku antar Anda kembali untuk istirahat. Pak Han angkat kepalamu. Kenapa kamu belum pergi? Pak Han, kamu banyak minum. Bagaimana kalau aku buatkan sup netral alkohol? Tidak perlu. Di sini sudah tidak membutuhkanmu. Pergilah. Sepertinya, urusan cerai dengan orang tua itu harus cepat dibereskan. Ini. Halo. Istrinya Pak Han. Selalu aku. Musim panas. Tuangkan aku kopi. Oh. Apakah Pak Han tahu aku istrinya? Atau dia selalu tidak tahu? Kenapa? Pak Han, apa pendapat Anda tentang istri baru Anda? Jangan bahas perempuan matre. Memikirkannya saja sudah bikin saya muak. Ya. Jadi, begitulah cara dia melihat saya. Nona Xia, tolong datang ke kantor pemerintah jam 3 sore untuk ambil surat cerai dengan Tuan Han. Tuan Han. Jam 3 sore, Nona Xia menunggu di kantor pemerintah untuk ambil surat cerai. Baik. Baik. Biarkan pernikahan salah berakhir selamanya. Bapak Han, istri Anda datang. Anda bilang dia siapa? Istri Anda sendiri, masa tidak kenal? Xia Tian adalah istri saya. Bapak Han, setahun menikah, masa tidak pernah lihat akta nikah? Xia Tian benar-benar istri saya. Jadi pernikahan ini, masih mau cerai? Tidak jadi cerai. Aku mau turun. Aku mau cari istriku. Musim panas. Pak Han, dia sudah tahu semuanya, kan? Sudah datang, masuk dan ambil surat cerai. Musim panas. Aku tidak jadi bercerai. Apa? Xia Tian. Istriku kamu. Manajer Han, tidak mengerti kamu katakan. Dulu aku mengira Xia Meng itu kamu. Kamu materialistis. Semua salahku. Setahun menikah, aku belum pernah lihat foto pernikahan. Kalau tahu kamu akan jadi pasangan menikahku, aku pasti tidak akan bercerai. Tuan Han, apa maksud kata-katamu itu? Maksudnya aku suka kamu. Sudah lama aku suka kamu. Xia Tian. Aku ingin menjaga kamu. Mencintaimu. Bersama denganmu.
Habiskan sisa hidup bersama. Kamu mau? Aku mau. Bagus sekali.